ketika lagi zaman Nabi, yang namanya perang suku itu biasa. Oke. Karena, kehidupan mereka tuh memang sangat tribal. Jadi Apa itu tribal? suku, sangat Suku. kesuku-sukuan. Kan Oke. belum ada negara, belum ada pemimpin negara. Jadi masyarakat tuh masih hidup berkelompok dalam satu suku. Dalam penyebarannya memang ada yang melalui diplomasi gitu ya. Jadi, akhirnya ada suku yang ngikut, tapi ada juga yang pakai kekerasan emang iya gitu. Kayak perang, kalah, terus ya udah di bawah bendera keislaman gitu, di bawah payung keislaman itu ada gitu. Sekarang banyak yang tidak membedakan, banyak yang tidak bisa membedakan mana toleransi, mana telur asin. Gak bisa dia bedakan. Dia anggap kalau ada orang tidak mau masuk ke tempat rumah ibadah, tidak mau ikut ritual, ini intoleran. Kalau tidak mau ikut ritual, ini intoleran. Dia bukan intoleran, dia sedang menjalankan ajaran agamanya. Muslims go way over the top in terms of hospitality. I have been seeing so many Islam videos on my For You page, and with that, I have seen so many non-Muslims talk about their experiences with Muslims, both in the United States and in predominantly Muslim countries. Now, this has been very interesting because, as most Americans know, our Western media has made us quite fearful of Muslims. Berikut ini kita akan melihat bagaimana perang itu terjadi dari konteks sosial budaya, dari konteks psikologis dan geografis. Mari kita saksikan. Seringkali dalam perdebatan orang mengatakan bahwa bagaimana mungkin Anda mengatakan Islam itu adalah sebuah agama yang damai? Karena pada faktanya ya Nabi Muhammad sendiri adalah panglima perang, berperang berulang kali. Bahkan ada sebuah catatan yang mengatakan dia memimpin pasukan Islam itu sampai mungkin 27-28 kali ya, walaupun perang yang besar itu 7 atau 8 kali. Dan kemudian dia juga membunuh. Dia berperang dalam artian fisik ya, bukan berperang ide, bukan berperang gagasan, tapi berperang secara betul-betul fisik perang ya. Sehingga orang mengatakan, dan itu ada ayat-ayatnya, kata-katanya ya, nanti tolong Anda jelaskan. Ada ayat-ayatnya, artinya itu diakui oleh Al-Quran sendiri, atau bahkan ada perintah dari Tuhan sendiri bagi orang Islam untuk berperang. Nah, ini kemudian seringkali kemudian dibandingkan dengan agama lain. Misalnya saja dengan Kristen kan. Kristen itu, ya apakah Tuhan Yesus kalau dalam pandangan orang Kristen, atau bagi kami orang Islam itu kan menganggap ya dia nabi, tapi nabi yang betul-betul datang dari bawah, bukan perang dia. Dia itu adalah seorang, mungkin zaman sekarang lebih ke LSM gitu kali ya. Bergerak di tengah masyarakat, membangun kesadaran masyarakat, bahkan dia punya prinsip kalau kamu dipukul pipi kiri, kasih pipi kanan, atau kebalik ya. Kalau kamu dipukul pipi kanan, kasih pipi kiri. Ini kan jadi kayak beda banget sama Islam. Nah, yang kita ingin bicarakan di sini Islamnya dulu nih. Apa pendapatmu atau penjelasanmu tentang Islam sebagai sebuah agama perang atau Nabi Muhammad sebagai panglima perang ini? Yang paling penting dari semuanya tuh kita lihat konteks budaya, konteks sosial, konteks zaman lagi pas awal-awal Islam muncul. Ketika aku bilang awal Islam muncul itu berarti ketika Nabi menyebarkannya ya. Gitu. Ya. Itu ketika Nabi Muhammad yang menyebarkannya kan, soalnya nanti ada yang argumen Islam itu udah dari Nabi Adam gitu, nanti ada yang komentar gitu. Kita nggak masuk yang itu. Ya, ketika aku bilang awal Islam itu berarti ketika awal Nabi menyebarkan Islam. Ya. Nah, konteks zamannya beda. Ketika lagi zaman Nabi, yang namanya perang suku itu biasa. Perang suku ya? Perang suku itu biasa. Okay. Karena kehidupan mereka tuh memang sangat tribal. Jadi apa itu tribal? Suku, sangat kesuku-sukuan. Kan belum ada negara, belum ada pemimpin negara. Ini abad ke-7 ya kira-kira. Betul, ya? Jadi masyarakat tuh masih hidup berkelompok dalam satu suku. Nah, Islam dalam penyebarannya memang ada yang melalui diplomasi gitu ya. Jadi akhirnya ada suku yang ngikut, tapi ada juga yang pakai kekerasan emang iya gitu. Kayak perang, kalah, terus ya udah di bawah bendera keislaman gitu, di bawah payung keislaman
itu ada gitu. Tapi kan Islam sendiri secara etimologi artinya bisa damai, artinya bisa berserah diri. Jadi memang brandingnya tuh agama damai. Oke. Jadi tapi bagaimana mungkin ya kita mengatakan dia adalah sebuah agama damai, sementara tadi Mela sendiri menyebut nih, ya dia menundukkan lawan-lawannya dengan menggunakan kekerasan. Itu kan jadi kontradiktif dong. Kalau misalnya kita melihatnya dengan kacamata modern sekarang gitu ya, di mana perang itu bukan norma, kita akan ngelihat ini nggak benar nih. Nah, tapi saat itu mah tidak jadi kontroversi. Maksudnya Nabi melakukan banyak perang itu tidak dimasalahkan oleh masyarakat pada saat itu. Karena menurut kacamata moral orang saat itu ya itu normatif gitu. Banyak-banyak perang itu ya nggak apa-apa, kayak biasa. Dan kalaupun misalnya bukan Islam perang untuk supaya powerful dan dominan, bangsa-bangsa lain, maksudnya suku-suku lain juga berperang gitu. Toleran dan intoleran menjadi terminologi yang berkembang di masyarakat. Lantas toleran dan intoleran dalam ukuran seperti apa? Mohon dijelaskan. Sekarang banyak yang tidak membedakan, banyak yang tidak bisa membedakan mana toleransi, mana telur asin. Gak bisa dia bedakan. Dia anggap kalau ada orang tidak mau masuk ke tempat rumah ibadah, tidak mau ikut ritual, ini intoleran. Kalau tidak mau ikut ritual, ini intoleran. Dia bukan intoleran, dia sedang menjalankan ajaran agamanya. Dalam masalah ibadah, kita tidak boleh ikut-ikutan. Dalam masalah ritual, gak boleh. Wala ana abidum ma'abattum. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma'abud. Aku pun tidak mengajak apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Dalam masalah makanan juga begitu. Tapi dalam masalah bertetangga dengan Kristen, satu kantor dengan Konghucu, satu lingkungan RT RW, satu komplek dengan Hindu Buddha. Ada nggak ustadz di Indonesia ini yang mengajarkan kalau tetanggamu beda agama, beda keyakinan, bakar rumahnya, larikan motornya, bawa istrinya? Itu tidak benar. Bertetangga silakan, satu kantor silakan. Nabi Muhammad SAW pindah dari kota Makkah ke kota Madinah, 8 hari 8 malam. Gaet penunjuk jalannya seorang laki-laki bernama Ibnu Uraiqid, agamanya non-muslim. Sampai di Madinah, Sayyidina Ali mengambil upah, nggak ada kerja, nggak ada duit, ngambil upah menimba air di rumah orang Yahudi non-muslim. Dilaporkan ke Nabi, ya Rasulullah, itu ada Ali mengambil upah menimba air rumah orang Yahudi. Boleh apa nggak boleh? Boleh. Kerja di tempat non-muslim, nggak masalah, karyawan, pegawai. Tapi kalau sudah masalah akidah, tidak ada tawar-menawar. Datang ibunya mau silaturahim, ibunya beda agama, non-muslim. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ummi qadimat, ibu saya datang, tapi tidak satu agama, beda agama. Boleh nggak saya silaturahim? Silakan. Boleh saya beri hadiah? Silakan. Memberi hadiah boleh, menjalin silaturahim boleh. Maka pelajari yang benar tentang toleransi supaya benar, jangan sampai gara-gara toleransi merusak akidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Every single way that they can to people that need help. And a lot of the countries I want to go to as well are Muslim countries. The hospitality I've never experienced in my life, and especially coming from the West. And it really got me thinking, people genuinely care here. More than any other group of people, Muslims go way over the top in terms of hospitality. Terlahir dan besar sebagai penganut Kristen, pemilik akun @kailis.muse merasa heran dengan maraknya pengakuan dari saudara seimannya tentang kedermawanan umat Islam. Selama ini, berbagai media arus utama kerap menyajikan kabar miring tentang Muslim. Namun seiring waktu, pandangan itu mulai terkikis, terutama setelah banyak orang dari negaranya melakukan perjalanan ke negara-negara mayoritas Muslim. Apa yang mereka lihat langsung ternyata sangat berbeda dari yang selama ini mereka dengar. Alih-alih gambaran negatif, mereka justru menemukan bahwa Muslim dikenal karena rasa kemanusiaan mereka yang tinggi dan kepedulian terhadap sesama. Bahkan di negaranya sendiri semakin banyak orang yang mulai memuji akhlak dan kebaikan hati umat Islam. I have been seeing so many Islam videos
on my For You page. And with that, I have seen so many non-Muslims talk about their experiences with Muslims, both in the United States and in predominantly Muslim countries. Now, this has been very interesting because, as most Americans know, our Western media has made us quite fearful of Muslims. And you can kind of watch that barrier dissolve when these people are talking about their experiences, because they are actually meeting and interacting with everyday Muslims. And so anyway, all of their stories pretty much always sound the same, and that is that Muslim people were like by far the most hospitable, least judgmental, the least like stingy, literally wanting to help in every single way that they can to people that need help. Now, this obviously makes sense. If you read on Islam, there is so much that they do to like close that class gap, and they see that if Allah has blessed them, they are supposed to use that to disperse out and help bless other people. Jadi selama ini kadang kita terpengaruh dari framing media bahwa Islam itu teroris, Islam itu jahat. Dan ternyata bangsa Barat mengakui bahwa Islam itu sangat ramah, Islam itu toleran, seperti yang kita lihat di video ini. Jadi kita jangan terlalu cepat terpengaruh dengan media, apalagi media yang sengaja memframing bahwa Islam itu jelek, Islam itu intoleran.